Halo, salam sukses. Kali ini BT Solution akan mempraktekkan bagaimana langkah-langkah membuat database untuk sebuah usaha atau toko elektronik ya. Dalam hal ini, studi kasus hari ini toko elektronik. Langkah awal kita buka aplikasi Accurate-nya, kemudian kita pilih buat data perusahaan baru. Jadi pilih yang ini ya, buat data perusahaan baru. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanan database-nya. Contoh saya simpan di directory C ya. Kita coba tes, kemudian klik create. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai indikator hijau ini full. Saya tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Oke, kebetulan saya sudah membuat database. Ini proses pembuatan database baru. Nanti untuk langkah-langkahnya tinggal di next aja ya. Jadi dari sini tinggal di next aja, nanti akan mendapatkan cat akun secara standar yang bisa kita rubah menyesuaikan dengan kondisi dari usaha teman-teman. Oke, kita lewatin aja untuk pembuatan database ini. Kita langsung yang sudah jadi ya. Bentar. Ini adalah perusahaan sebuah toko elektronik dengan nama Marcel Elektronik ya. Dengan Marcel Elektronik. Ini diinput dulu di info perusahaan. Jadi ada di persiapan. Diinput dulu di info perusahaan. Kemudian langkah awal adalah kita harus membuat master data ya, membuat master data. Kita membuat master data persediaan. Nah, kebetulan saya sudah menginput satu data ya. Jadi inputan ini berdasarkan data ini ya. Jadi di sini ada blue series, ini dianggap sebagai kategori. Kemudian ini nama produk-produknya, ini satuannya, dan ini harga pokoknya, HPP-nya. Jadi semuanya ini dianggap sebagai kategori. Jadi nanti kategorinya ada di sini, dan cara men-setup kategori ada di menu persediaan, kemudian pilih kategori barang. Gitu. Nah, di sini saya langsung input kuantitas stoknya ada 50 dengan harga per piecesnya itu 11.700. 11.700 sehingga totalnya 11.700 dikalikan 50 menjadi HPP-nya 585. Betul, jadi 585. Dan ini akan muncul secara otomatis di buku besar di daftar akuntansi. Jadi akan dianggap sebagai persediaan. Ini nilai persediaannya. Nah, nilai persediaan ini terjadi karena adanya
adjustment ya, gitu. Jadi masuknya ke opening balance. Jadi masuknya ke opening balance, dan transaksi otomatisnya itu ada di persediaan, kemudian di penyesuaian persediaan. Jadi masuknya ke sini. Jadi ini secara otomatis akan muncul, gitu. Nah, ini penyesuaian inventory adjustment ya. Jadi masuk ke opening balance. Kemudian jika kita ingin menetapkan harga jual dari masing-masing item, itu tinggal kita klik di menu penjualan dan pembelian ya, ini nih. Nah ini. Jadi di sini harga belinya adalah 11.700, kemudian harga jual yang ditetapkan itu 15.000. Ini pun bisa bertingkat sebenarnya, bisa bertingkat ya. Tuh. Jadi menyesuaikan dengan nanti pelanggan. Tuh. Dan ini akun-akunnya, akun-akun di sisi akuntansinya. Jadi ketika kita menginput ini secara otomatis akan menjadi transaksi inventory adjustment ya, sebagai inventory adjustment. Oke, kita coba untuk input satu lagi ya, untuk contoh. Ini kan contoh satu, kita coba input satu lagi. Yang nomor 2 berarti ya, Blue Ecova 5V 5W ya. Kita input, kita tinggal di copy aja. Ini kan tinggal belakangnya yang berbeda, belakangnya tinggal kita copy, kemudian masuk ke barang baru sini. Ini tinggal diganti. Terus kategorinya apa? Kategorinya adalah Blue Series. Jadi kita pilih yang Blue Series. Jadi ini. Kemudian untuk stok awalnya, saldo awalnya berapa? Kita lihat saldo awal ada 50. Berarti kita input 50 di sini. Terus unitnya adalah pieces. Berarti di sini pieces. Jadi usahakan penulisannya seragam ya, P-nya gede, terus ininya kecil. Terus harga pokoknya berapa? Harga pokoknya itu 17.000. Jadi kita input di sini 17.000. Oke. Jadi secara otomatis akan dikalikan harga pokoknya adalah total dari jumlah saldo itu dikalikan dengan harga per unit. Jadi menghasilkan harga pokok sebesar 850.000. Kemudian setelah ini selesai diinput, itu tinggal di OK ya nanti. Tapi kalau memang akan ditetapkan harga penjualan, itu bisa diinput di sini. Jadi belinya sekian, akan dijual berapa, itu bisa. Ini juga tidak harus diisi, tidak diisi pun tidak masalah. Tapi kita harus punya patokan, harus tahu harga belinya berapa, gitu. Jadi bisa diisi, bisa tidak ya di sini ya. Tapi alangkah bagusnya supaya lebih enak ditetapkan saja di sini. Gitu. Seumpama ini harga belinya 17.000, berarti mau dijual 20.000. Anggap begitulah. Oke, tinggal di OK. Nah, secara otomatis ini akan menambah dari ini nanti akan berubah. Ini kan yang tadinya satu barang ya, 585. Kita refresh, kita perbarui. Nah, ini jadi 1.435. Itu karena adanya penyesuaian stok ya. Yang masuknya
nanti ke opening balance. Opening balance ini adalah transaksi dari inventory adjustment, yaitu inventory adjustment yang secara otomatis tergenerate oleh si sistem ya. Ketika kita menginput stok di master data, itu akan otomatis menjadi transaksi inventory adjustment begitu. Jadi kalau kita lihat di coanya itu akan muncul di sini. Kemudian seumpama kita, karena ini tadi sudah ditetapkan harga jualnya, kita coba untuk menjual ya. Jadi pilih daftar, terus penjualan. Di sini ada beberapa modul, ada modul penawaran, artinya kita bisa menawarkan harga kepada pelanggan di sini. Terus ada bisa juga pesanan penjualan, jadi pelanggan memesan terlebih dahulu apa aja. Terus ada proses pengiriman, ada proses faktur penjualan. Kita langsung aja ke faktur penjualannya. Dari sini kita tambah, kemudian kita pilih pelanggan umum karena di sini belum diinput untuk pelanggan-pelanggan yang ada. Kemudian kita pilih contoh ini ya, yang 1001 ya. Nah, jadi harga jualnya itu akan muncul secara otomatis ketika kita men-setup harga jual di master data. Jadi akan muncul secara otomatis. Tapi kalau tidak di setting, di sini akan nol, tidak ada harga jualnya. Tinggal kita menentukan dulu mau dijual berapa. Itu bisa langsung di sini. Begitu. Setelah ini terinput, kalau memang ada keterangan bisa diinput di sini keterangannya apa. Kalau memang ada diskon bisa di sini diskon gitu. Kemudian setelah ini terinput, kita tinggal klik preview ya, preview. Nah, nanti akan menjadi faktur penjualan gitu. Jadi ini akan menjadi faktur penjualan seperti ini ya. Nah, supaya lebih lengkap, ini pengirim itu bisa diinput ya, bisa diinput dulu. Itu namanya siapa, itu bisa diinput di sini. Begitu. Kemudian secara otomatis ketika kita mengklik ke layar atau preview, itu secara otomatis akan menyimpan ya, akan menyimpan. Tuh. Jadi tersimpan otomatis di sini. Oke. Nah, di sini akan muncul masuk ke piutang karena belum ada pembayaran gitu. Makanya masih masuk ke piutang, akun piutang ya. Nah, dari ketika si pelanggan sudah bayar, ini bisa langsung diproses pembayaran dengan mengklik buka faktur penjualan, terus tinggal klik terima bayar gitu. Terima bayar di sini, terima bayar. Nanti diterima, ini udah sesuai gitu. Setelah sudah sesuai, ini nanti akan masuk kemana gitu. Apakah dia sifatnya masuk ke transfer ke bank, tinggal nanti kita tambah akun bank, mungkin ada di bank BCA, Mandiri atau bank lainnya, itu bisa ditambahkan di coanya. Kemudian setelah melakukan pembayaran ini tinggal kita simpan gitu. Nah, secara otomatis di faktur penjualan akan tertulis terbayar ya, paid ya. Tinggal kita simpan. Nah, tadinya ada di akun piutang, karena sudah ada pembayaran perbarui. Nah, ini akan hilang. Itu akan masuk ke kas. Tadi kan masuk ke kas bank, jadi makanya masuk di sini. Gitu.
ini jadi pendapatan penjualan gitu. Ini COGS-nya. Ini COGS-nya atau harga pokok penjualan. Nah, kita bisa juga cek untuk laporan laba rugi di sini. Kita tinggal oke. Nah, muncul di sini ya. Ada penjualan sebesar 15.000, kemudian harga pokoknya adalah 11.700, maka laba kotornya 3.300. Maksudnya laba kotor ini belum ada potongan ya, ada beban-beban yang lainnya nanti kan akan terakumulasi. Ini hanya simulasi sederhana ketika membuat database sampai melakukan proses transaksi penjualan ya. Jadi seperti itu. Jadi ini secara otomatis akan terlihat untuk laba ruginya begitu. Jadi demikian untuk proses pembuatan database dan juga input master item barang sampai transaksi penjualan. Demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya untuk modul-modul accurate selanjutnya. Terima kasih.